Nah, sekarang kita mulai mengerjakan ini. Kita lihat. Saya harus menciptakan formulir tampilannya seperti ini. Nah, formulir itu nanti ada yang sumbernya satu tabel, ada yang sumbernya beberapa tabel. Kalau melihat tampilan seperti ini berarti formulir single tabel karena diambil dari tabel kasir saja. Ya, cara buatnya bagaimana? Bisa close dulu ya. Sorot tabel kasir, masuk ke menu create, Anda pilih form. Ini otomatisasinya. Klik, maka jadi formulirnya. Ya kan? Langsung jadi. Loh Pak, beda Pak tampilannya. Beda tampilan itu masalah custom design. Tapi kita sudah punya dasar tampilannya kan? Oke, kita simpan dulu ya. Ini kita diminta untuk menyimpan dengan nama form data kasir. Simpan dengan nama form data kasir. Oke. Maka akan muncul objek ketiga namanya form. Ada tabel, ada query, ya, ada form. Objek yang ketiga. Lah, dari tampilan formulir yang kita hasilkan seperti ini, coba Anda masuk ke menu desain. Di sini ada tombol paling kiri. Anda lihat, di situ ada 3 tampilan atau 3 pilihan. Sekarang ini tampilan form yang saya lihat itu namanya layout view. Tampilan layout view adalah tampilan di mana kita bisa melihat data dan bisa melihat desain secara bersamaan. Jadi dengan melihat data kita bisa mendesain itu lebih jelas. Contohnya ini terlalu lebar nih, ini terlalu lebar, ini bisa dikecilkan. Oh ini warnanya kurang jelas nih, ya bisa tekan klik sambil tekan shift, tombol shift untuk men-setting bersamaan. Kemudian bisa kita atur, misalkan saya kasih warna dia putih, tapi backgroundnya gelap. Nah seperti ini. Ini kan keterangan kan, sedangkan datanya kan ada di sini. Jadi keterangannya bisa lebih jelas. Oke? Itu kelebihan dari layout view. Kemudian ada menu desain. Saya bisa tambahkan, ada namanya label. Coba label ini diklik, kemudian ditarik, bisa nggak? Masukkan ke sini. Ya, diklik, dipilih, kemudian diarahkan ke sini. Klik, dan kita bisa menambahkan keterangan di sini. Keterangannya misalkan ini adalah apa? Data penjualan oleh kasir. Nah, jadi yang bawah ini ada manfaatnya juga muncul itu. Karena kan dibuat otomatis ya oleh akses tadi ya. Pada saat saya klik kan otomatis langsung muncul. Ternyata selain saya melihat data kasir secara satuan, saya juga diperlihatkan loh di sini data penjualan oleh kasir yang datanya sedang terlihat di sini oleh kasir yang bersangkutan. Jadi yang di bawah sini adalah semua data penjualan yang dilakukan oleh Rubianti. Ini nanti kalau Rubianti melayani penjualan bertambah semakin banyak, ini akan muncul semakin banyak. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya kita bisa melihat informasi lebih jelas. Kasir ini itu sudah bekerja sekian kali melayani transaksi, kan seperti itu. Kenapa ini bisa muncul? Karena relasi. Kalau kalian tidak sukses melakukan setting relasi, desain seperti ini tidak akan muncul. Nah, jadi kita bisa mendapatkan desain. Lah, tampilan yang di bawah ini itu kan semakin lama semakin banyak, semakin banyak. Nanti kalau semakin banyak, di sini akan muncul scroll otomatis. Nah, kemudian di samping kanan ini kan masih ada ruang kosong, Pak. Ada nggak kemungkinan ini saya pindahkan ke kanan? Biar nanti di sini bisa muncul lebih luas jendelanya misalkan. Bisa saja, coba kita geser ke sini. Bisa nggak? Bisa. Ini kita geser ke sini. Taruh di sini. Nah, pada saat saya taruh di sini, ruangannya ini ngikut ruangan yang samping kiri ini kan. Ruangan nama kasir ini kan. Karena ruangannya kan sudah ada plot-plotnya kecil-kecil seperti ini, ngikut sebelah kirinya. Yang tadi kan ruangannya cukup luas ya, yang di sini. Lah, terus gimana solusinya, Pak?
Saya keluarkan di sini ya enggak iso. Saya turunkan satu persatu ya masih kecil-kecil. Ya mungkin ya di sini, Pak. Ya, tapi kan ya jelek juga kan. Nah, artinya layout view itu juga punya kelemahan. Pada saat kita mau mendesain, desain yang bisa kita lakukan di sini adalah desain-desain yang settingannya minimalis. Kalau kalian pengen mendesain yang settingannya lebih leluasa, kalian lakukan dengan mode yang kedua, namanya design view. Pilihlah design view. Design view itu adalah tampilan full design. Kita tidak bisa melihat data di sini. Yang muncul nama-nama kolom. Yang depan ini apa, Pak? Yang depan ini captionnya. Buktikan kata-kata saya. Kalau kalian tidak men-setting caption dari kolom-kolom ini, maka yang depan ini namanya akan sama dengan ini. Nama, di sini juga akan muncul nama. Alamat, di sini juga muncul alamat. Kota, JK, bukan jenis kelamin. Jadi yang muncul di depan sini itu adalah efek atau hasil dari kalian men-setting caption. Komponen yang di depan ini adalah komponen statik. Komponen statik itu adalah komponen yang bisa kita isi tulisan, tetapi setelah dijalankan formnya ini running, ini tidak bisa disorot. Jadi dia off, mati. Sedangkan yang kiri ini adalah komponen dinamik. Ya, yang nanti pada saat dijalankan, ini misalkan saya pilih layout view, ini kan bisa disorot. Yang ini kan nggak bisa disorot nantinya. Bisa nggak disorot? Nggak bisa. Oh, maaf. Dalam mode form view. Ini kan nggak bisa disorot. Yang belakang, yang kiri bisa disorot. Tuh ya, seperti ini. Jadi yang kiri ini statik, yang kanan ini adalah dinamis. Ya, yang kiri komponen ini disebut dengan label. Jadi kalau kalian masuk ke menu desain, kemudian masuk lagi ke menu yang atas ini desain, ini ada komponen namanya label. Label itu yang ini. Fungsinya untuk memberi keterangan. Sedangkan yang samping kanannya ini disebut komponennya adalah text box. Taunya nama itu dari mana, Pak? Kita munculkan propertinya ya. Klik kanan, pilih paling bawah properties, akan muncul propertinya. Nah, ini properti. Kalau saya sorot di sini, ini muncul text box. Ini ya, tipenya text box. Kalau yang kiri saya sorot, ini tipenya label. Kelihatan atau tidak di tempat kalian? Label, tulisannya kecil. Saya sorot di sini, ini namanya combo box. Saya sorot di sini, ini label. Saya sorot di sini, ini namanya bound object frame. Jadi komponennya itu macam-macam, dan komponen-komponen itu ada di atas ini. Ya, bound object frame. Ya, nah ini. Ya. Nah ini, bound object frame. Ya kan? Komponennya ada di situ. Nanti bisa ditarik ke bawah. Terus yang ini tadi, yang bawah tadi, yang kita geser-geser tadi. Nih, apa ini namanya? Child subform atau sub report. Di sini ada nggak? Ada. Gerakkan gini aja sambil melihat kamu. Namanya apa? Ya. Dari atas, ini kursor, ini apa? Text box, ini apa? Label, ini apa? Button. Ini tab control. Kemudian di sini ada hyperlink. Berikutnya ada web browser control. Berikutnya ada navigation control. Berikutnya lagi option group. Kemudian insert page break. Berikutnya lagi combo box. Combo box itu tampilannya seperti ini ya. Kemudian berikutnya lagi ada chart. Di sini ada garis, line. Berikutnya lagi ada toggle button. Berikutnya lagi ada list box, kemudian ada rectangle tadi ya, ada checkbox, unbound, kemudian di sini ada attachment, berikutnya lagi ada option button, berikutnya lagi ada subform or sub report. Nah, di sini yang kita sorot sekarang ini namanya subform or sub report, berarti komponen aslinya ini. Jadi kalau kita butuh membuat, tinggal disorot, ditarik. Nah, balik lagi ke kasus tadi.
Pak, saya pengen menaruh ini di samping kanan, bagaimana? Biar bisa dilakukan seperti itu, pertama kita lebarkan dulu desainnya. Ini dalam mode apa? Desain ya, desain view. Terus kotak-kotak kecil ini yang membatasi kotak-kotak kecil ini, itu kita hilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Ini di samping kiri atas ada tanda plus. Nih, tanda plus. Ini fungsinya untuk menggerakkan semua objek bersamaan sebenarnya, atau menseleksi semua objek bersamaan. Ini diklik, kemudian Anda masuk ke arrange, menu arrange. Ada pilihan namanya remove layout. Remove layout. Ini dipilih. Kalau sudah dipilih, komponen ini akan saling terpisah. Contoh, kalau tadi saya menggerakkan ini semuanya bergerak, sekarang saya gerakkan, dia akan bergerak sendiri. Ini saya gerakkan, dia bergerak sendiri. Jadi tidak ini lagi, tidak apa namanya menyatu lagi. Kota misalkan saya taruh segini lebarnya, jenis kelamin saya kecilkan segini aja misalkan. Foto saya buat segini, saya bisa buat lebih lebar gini. Nah, ini bisa kita kecilkan sendiri, ya kan? Kemudian ini bisa kita geser ke sini. Dan yang tadi kita pengen gerakkan tapi luasnya tidak bisa kita atur, sekarang luasnya bisa kita atur. Seberapa luasnya kebutuhanmu, seberapa, ya, kecilkan. Jadi yang luar ini adalah wadah formnya, sedangkan yang kecil-kecil di dalam ini adalah komponen formnya, ya. Dan judul yang atas ini, judul yang atas ini pun perhatikan ya, ini ada groupingnya, tanda plusnya kan muncul ini. Apakah perlu dihilangkan, Pak? Itu jawabannya terserah kalian, kebutuhan saja. Contoh ya, misalkan ini pengen saya hilangkan. Kenapa? Karena ukuran dari logo yang depan ini pengen saya besarkan. Ya, tanda plusnya diklik, pilih arrange, remove layout. Berarti ini untuk logo gambar ya, gambar logo perusahaan misalkan. Itu bisa kita atur sesuai ukuran tertentu. Berbeda dengan tulisan yang ada di samping kanannya. Nah, ini judul saja. Misalkan saya ganti namanya formulir data kasir. Saya ganti ya seperti ini. Kemudian saya copy, ini bisa paste di sini. Ini bisa kita lakukan seperti itu. Jadi komponen ini apa tadi namanya atau tipenya? Masuk ke properties, ini label. Jadi kalau ingin memberikan keterangan-keterangan, gunakan komponen label. Bisa lewat copy paste dari label yang sudah ada, copy paste, atau Anda narik dari sini. Ini terus gambar di sini. Gambar seperti ini. Terus baru Anda tulisi, misalkan PT Jamal Store. Misalkan namanya seperti ini ya. Nama perusahaannya misalnya seperti ini. Kemudian ini saya copy saja, boleh paste lagi, disusun di bawahnya. Misalkan di sini alamatnya Jalan Simpang Ijen nomor 8 Malang. Telepon misalkan ya 0341 misalkan seperti ini ya. Nah, sekarang warnanya bagaimana, Pak? Warnanya kita sorot semuanya, kita setting bareng-bareng, masuk ke home. Tulisannya bisa kita atur warna apa, hitam misalkan ya. Terus ukurannya, fontnya bisa kita atur lewat sini, pilihan formnya juga bisa kita atur lewat sini, background tulisannya juga bisa kita atur lewat sini. Kalau masalah misalkan di sini tidak rata, pengen meratakan, itu juga bisa kita lakukan dengan cepat dan bersamaan. Caranya gimana? Caranya ini disorot bareng-bareng. Anda masuk ke menu arrange, kemudian ada alignment, alik. Misalkan kita ratakan kiri, rata kiri langsung. Ini panjangnya atau lebarnya tidak sama, samakan lewat menu apa? Size apa? Mau disamakan dengan yang terpanjang atau terpendek? Yang terpanjang, Pak, berarti width. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada settingan yang bisa bareng-bareng, lakukan dengan seleksi dulu.
Tapi kalau mau disetting sendirian, misalnya ini sendirian, disorot saja, disorot, kemudian Anda misalkan bisa lakukan dengan pot atau misal bisa Anda ganti dengan jenis font yang lain, itu berarti khusus untuk tampilan ini saja ya kan. Sedangkan yang lain kan tidak terpengaruh. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa kita buat tampilan tambahan, misalkan tulisan formulir data kasir ini saya copy lagi, saya paste. Tapi saya kasih warna yang berbeda. Warna tulisannya tidak hitam tapi saya kasih warna misalkan merah. Ya, saya kasih warna merah, misalkan seperti ini. Terus apa Pak? Kita pengen buat gradasi, maaf, pengen membuat semacam apa? Ini shadow ya. Kalau di Word kan bisa ya kita buat dengan cepat tulisan. Kalau di Access tidak ada fasilitas untuk membuat shadow terhadap sebuah tulisan, tidak ada. Jadi kita ngakali cara membuat tampilannya dengan ngakali. Ya, seperti ini. Nah, itu bisa kalian lakukan. Niatnya apa? Niatnya untuk membuat tampilan lebih hidup. Jadi nanti kalau saya jalankan formulirnya, pilih menu home, kemudian form view, maka formulirnya akan bisa tampil beda. Ini secara tulisan saja ya.